Pendukung Anies sangat khawatir ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri, bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid di Malang. Dan seharusnya semua partai politik, semua ketua partai, semua calon pemimpin baik nasional maupun daerah sudah sama-sama kompak mengeluarkan statement bersama untuk menolak politik identitas. Karena politik identitas itu kejam dan merusak keutuhan bangsa. Biarkan hanya ada satu bapak politik identitas, jangan ada dua, apalagi tiga. Kalau saya jadi Anies Baswedan, wah, saya pasti sudah marah besar nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Anies yang saat itu sudah setahun jadi gubernur bilang kalau program rumah susun dengan uang muka atau DP 0% atau 0 rupiah yang digagasnya bersama Sandiaga Uno waktu itu bukan sekedar program hunian bagi warga ibu kota. Nah, iya. Menurut dia program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Iya. Saya tahu Anda mau muntah tapi tahan dulu. Ingat ya, Di tubuh tiga partai yang sedang berebut Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Anies termasuk salah satu calon yang diunggulkan di survei-survei. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia pekerja, bukan karena dia mengayomi rakyat, tapi hanya karena dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, itu aja kuncinya. Posisi gubernur DKI Jakarta, siapapun yang ada di sana, secara otomatis namanya akan terkerek ke permukaan karena memang apapun yang terjadi di Jakarta itu selalu menjadi sorotan. Warga Kampung Bayam datangi Balai Kota DKI untuk kejelasan hunian. Puluhan warga ex Kampung Bayam kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 20 Februari menuntut agar segera bisa menempati hunian di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. Pantauan cnnindonesia.com, sejumlah warga gusuran Jakarta International Stadium bergantian melakukan orasi di depan Balai Kota DKI. Aksi ini adalah kesekian kali dilakukan warga di depan pusat pemerintahan DKI itu. Sudah dibuat rusun, tapi tidak diizinkan masuk. Anak-anak ini dibiarkan terlantar, sudah dijanjikan untuk ditempati. Sampai saat ini hanya janji belaka, kata salah seorang warga. Selain orasi, warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta juga melayangkan keberatan administratif kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan PT Jakarta Propertindo yang merupakan pengelola Kampung Susun Bayam. Pengacara publik dari LBH Jakarta, Jihan Fauzia Hamdi, menyatakan tindakan Pemprov dan Jakpro yang tak kunjung memberikan hunian kepada warga itu melanggar hak atas tempat yang layak, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. JIS itu cukup besar. Di sana warga membangun tenda perjuangan dan tinggal di situ beberapa kakak untuk warga-warga yang akhirnya tidak bisa mengontrak. Jadi harus bangun tenda di pinggir JIS untuk bisa tetap hidup. Jihan menyampaikan 4 tuntutan warga. Pertama, meminta Pemprov dan PT Jakpro segera memberikan unit Kampung Susun Bayam kepada warga korban penggusuran. Pemprov dan PT Jakpro diminta menjamin warga Kampung Susun Bayam dapat menempati hunian dengan harga yang terjangkau. Dengan terlebih dahulu dilakukan dialog atau diskusi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Bayam sebagai korban penggusuran, kata Jihan.
Ketiga, Pemprov dan PT Jakpro diminta menjamin warga mendapatkan hak pengelolaan atas kampung susun bayam. Serta keempat, menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga. Dengan tidak melakukan penggusuran kembali kepada warga, yang sampai surat ini diajukan belum mendapatkan haknya atas unit kampung susun bayam, katanya. Pada Desember 2022, PT Jakpro mengaku tengah bersurat kepada Dispora DKI Jakarta terkait pemanfaatan kampung susun bayam di Jakarta Utara. VP Corporate Secretary Jakpro, Syahrial Syarif menyatakan kampung susun bayam dibangun dan dikelola oleh Jakpro, tapi lahannya masih milik Dispora. Oleh karenanya, kata dia, diperlukan dokumen pendukung yang ditemukan oleh Dispora sekaligus untuk melengkapi tahapan perizinan lainnya. Jakpro untuk segera bersurat ke Dispora. Adapun dalam waktu dekat ini, Dispora akan memberikan surat balasan tersebut, kata Syahrial dalam keterangan tertulis pada Jumat 16 Desember. Menurutnya dokumen dari Dispora sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan Jakpro bisa memproses warga calon penghuni kampung susun bayam segera masuk hunian.